Salam sehat sobat muda. Mungkin Anda bertanya, kok Pak Edi hari ini berbusana aneh? Enggak ya. Hari ini saya membicarakan tentang topik kemarahan. Baik, untuk mengawalinya saya akan membacakan Dhammapada syair 222 yang berbunyi demikian. Sesungguhnya ia yang menahan munculnya amarah laksana menahan kereta yang tak terkendali. Ia yang saya sebut kusir. Orang-orang lain hanyalah memegang tali kekang. Sang Buddha menggambarkan demikian tentang kemarahan. Sobat muda, apakah kita dalam kehidupan sehari-hari belum pernah marah? Pasti pernah marah. Tinggal marahnya meledak, biasa atau berbahaya ya. Sebagai kita kalau marah biasa saja. Apa sih definisi marah? Marah kalau kita bilang perasaan emosi ya. Ya kalau secara teorinya marah itu tidak senang karena dihina, diperlakukan tidak sepantasnya dan sebagainya. Perang, gusar aku mendengar ucapannya yang kasar, akhirnya menjadi marah ya. Itu teori ya. Jadi kalau kita marah itu secara emosi. Ya kalau secara intinya yang pasti diliputi oleh dosa. Dosa mula cita ya. Di kesalahan yang berakar dari kebencian ya. So pasti ya marah tuh salah, nggak bagus ya. Namun demikian, apa sih penyebab marah itu? Ya biasanya karena ada hal yang kita nggak senangi, atau mungkin objek-objek yang menyebabkan kita emosi ya. Nah sekarang kita lihat secara teori sebab kemarahan itu. Yang pertama adalah depresi. Depresi itu apa? Tekanan ya, tekanan jiwa, tekanan batin karena rasa sedih yang terus menerus. Dari depresi yang terus menerus akhirnya jadi marah. Kemudian yang kedua, rasa cemas yang berlebihan sehingga membuat penderitanya terus-menerus melakukan hal secara repetitif ya. Di pikirannya kerap muncul pikiran yang mengganggu atau yang tidak diinginkan. Muncul hal-hal yang tidak diinginkan. Akhirnya benci, akhirnya marah, emosi, meledak kemarahannya. Lalu yang ketiga, yang mungkin kita sering tidak sadari bahwa minuman beralkohol juga membuat emosi tidak stabil atau labil. Akhirnya menjadikan mudah marah. Apa yang dikerjakannya selalu dengan pikiran yang tidak jernih. Marah. Yang keempat, gangguan perkembangan saraf yang membuatnya nggak bisa fokus. Jadi mau mengerjakan ini dia nggak bisa fokus, mengerjakan itu nggak fokus, akhirnya salah semua dan dia marah lagi, marah. Inilah makanya sobat muda, bapak ibu yang berbahagia, kalau bekerja atau mengerjakan sesuatu cobalah fokus pada yang kita kerjakan. Kalau banyak malah bingung, fokuslah. Nah inilah akhirnya nggak stabil. Lalu juga yang kelima, adanya kepribadian ganda. Ini kepribadian ganda ini karena bisa saja dia menjadi depresinya, mudah marah karena itu dia pada hal yang ini apa itu bingung ya, mau ini mau itu, dua kepribadian, yang satu ini yang satu begini, wah akhirnya dia bingung mana yang maksud itu ya. Yang keenam adalah fase kesedihan. Kesedihan ini kalau bertahap-tahap masih rendah belum, tetapi kalau sudah memuncak kemarahan itu bisa meledak. Hati-hati, orang yang sedih kita harus hibur. Kenapa? Dia mudah terundang kemarahannya. Apakah kemarahan bisa kita cari solusinya? Ada? Pasti ada ya. Maka itu sobat muda, bapak ibu yang berbahagia, cobalah kita atasi pelan-pelan.
Rasa kemarahan itu kita mulai dari diri. Yang pertama, akui pada diri sendiri mengenai kemarahan kita. Apa sih penyebab marah ini? Oh, saya marah karena nggak mendapatkan jawaban dari WA yang saya kirimkan nggak dibalas. Atau mungkin saya marah karena istri masaknya nggak enak. Atau saya marah karena jalanan macet. Atau saya marah karena wah banyak. Nah, akui apa yang menyebabkan Anda marah. Muncul, akui. Oh, saya muncul begini kemarahannya karena ini. Kalau sudah akui, maka akan lebih mudah. Yang kedua, tulis apa yang membuatmu marah. Saya marah karena bangun kesiangan, jalan macet, misalnya ya. Saya marah karena makan siang, makan terlambat. Saya makan kadang-kadang, banyak, silakan. Tulis apa yang Anda alami. Secara jujur apa adanya, jangan dibohongi. Nah, yang ketiga, secara teori, solusinya adalah segera tarik nafas. Lepas. Beban itu ada lepas. Akhirnya perlahan-lahan Anda pun dalam taraf yang lebih tenang. Nah, yang keempat, jauhi sesuatu yang membuat Anda marah. Mungkin Anda punya kenangan buruk tentang sesuatu, apakah pakaian, ataukah motor, atau makanan, atau apa saja yang membuat Anda marah itu karena barang sesuatu, atau mungkin orang. Jauhilah. Oh, ini membuat saya marah, saya jangan dekat. Sementara jangan dekat itu. Nanti setelah redam marah itu berkurang, silakan kembali. Nah, lalu tenangkan diri sendiri. Sobat muda, diri kita harus kita tenangkan, bukan orang lain, tetapi diri kita. Segeralah, amarah itu akan meredah pelan-pelan. Ya. Memang nggak bisa secepat membalikan telapak tangan. Marah akan kita redam pelan-pelan. Halo, pikirkan sesuatu yang lucu. Ayo, Pak Edi, ingat Om Badut. Nah, atau siapa yang buat kita tertawa, yang membuat tertawa secara alami. Apa yang membuat kita lucu, tertawalah. Marah itu akan hilang. Ya, ketika kita sudah mulai menunjukkan hal-hal itu, akhirnya kita tertawa. Jangan sering-sering tertawa sendiri, bahaya. Lalu yang ketujuh, introspeksi diri. Dari sekian banyak yang buat kita emosi, introspeksi diri. Luangkan waktu kita, lalu minta maaf pada orang-orang lain yang sudah terlanjur kita buat dia emosi. Mintalah maaf. Apakah pada kekasih Anda, pada istri Anda, pada suami, pada teman, pada atasan, pada bawahan, atau siapapun yang mungkin karena Anda salah persepsi sehingga dia marah, dan kita jadi marah yang tanpa dasar. Semoga uraian singkat ini bermanfaat bagi kita semuanya. Hilangkanlah rasa marah kita. Salam sehat selalu.